tersebut sudah terpapar oleh nama karena dia terakhirnya karena dia ada yang merupakan tadi apa cerita rakyat judulnya? Itu cerita tentang apa sih waktu menangis itu? Seorang gadis atau janda? gadis dikutuk jadi batu. Gadis atau janda? Janda. Gadis janda apa? Gadis janda beda. Gadis atau janda? Janda benar. Yang cantik tapi di lampunya Ya. ya buruk Buruk benar. Kenapa sih dia dikutuk jadi batu? karena dia bilang ibunya pembantu. Oh benar. Dia Durhaka kepada orang tuanya ya. Kayak gitu tuh sebenarnya boleh nggak sih? Kalian ikutin? Nggak boleh kan? Nanti kalau kalian dikutuk jadi batu gimana sama orang tua kalian? Ayo. Jadi nggak boleh ngelawan orang tua. Ya Bagas ya. Iya, Berarti ngelawan mbaknya. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sini kakak punya cerita tentang Malin Kundang. Ayo siapa yang Malin Kundang? Siapa yang sini yang pernah baca cerita Malin Kundang atau pernah dengar cerita Malin Kundang? Apa sih cerita Malin Kundang itu tentang apa? Iya, durhaka terus dia kalau sebelumnya kan dikutuk jadi batu, kalau ini dikutuk jadi apa? Iya, batu juga. Itu berasal dari mana sih cerita Malin Kundang? Padang. Iya benar, ceritanya dari Padang. Jadi di sini kakak suruh kalian baca ya cerita Malin Kundang, tapi nggak usah yang nggak usah nih, Bagas aja yang bacain, kalian bacain. Ayo baca. Yaudah bisa tahu Nih. udah tadi baca. Tahu, nih baca Bilang aja. Nggak mau, nggak mau. Ayo baca, nanti kita teman-teman dengerin. Linggil baca ini kan yang paling gede nih, yang paling tua. Bisa nggak? Ya Ya nggak jelas. Bisa. Bisa nggak bacanya? Apa sih ini kamu pegang si derita. baca ya, di yang kencang. Pokoknya teman-temannya harus simak, nanti kakak tanya. Ayo, Simak ya teman-teman. simak ya Simak, teman-teman. Kakak tanya satu-satu. Isinya apa itu? Coklat. Cepat, Baca. Baca, kamu baca sendiri. Dahulu kala di Padang Sumatera Barat, tepatnya di perkampungan Pantai Air Manis, ada seorang janda bernama Mandirubaya. Ia mempunyai seorang anak laki-laki bernama Malin Kundang. Malin sangat disayang oleh ibunya karena sejak kecil ayah Malin Kundang sudah meninggal. Malin dan ibunya tinggal di perkampungan nelayan. Ibunya sudah tua, ia hanya bekerja sebagai penjual kue. Pada suatu hari, Malin jatuh sakit. Tubuhnya mendadak panas sekali. Mandirubaya tentu saja sangat bingung. Tidak pernah Malin jatuh sakit seperti ini. Mandirubaya tentu saja Mandirubaya berusaha sekuatnya untuk mengobati Malin dengan mendatangkan tabib. Stop. Selanjutnya Via baca. Hahaha. Nanti semuanya satu-satu baca. Nyawa maling. Nyawa Malin yang hampir melayang itu akhirnya dapat diselamatkan berkat usaha keras ibunya. Setelah sembuh dari sakitnya, ia makin disayang. Demikianlah Mandirubaya sangat menyayangi anaknya. Sebaliknya Malin juga amat sayang kepada ibunya. Ketika sudah dewasa, Malin berpamit kepada ibunya untuk pergi merantau. Pada saat itu memang ada kapal besar yang merapat di pantai Air Manis. Meski dengan berat hati, akhirnya Mandirubaya mengizinkan anaknya pergi. Malin dibekali dengan nasi berbungkus daun pisang sebanyak 7 bungkus. Hari-hari berlalu terasa lambat bagi Mandirubaya. Setiap pagi dan sore Mandirubaya
menghampas ke pantai. Dadanya Bagi terus. Belum disuruh berhenti, Belum disuruh berhenti. Malin sakit. Ayo terus. Haha. Dadanya Melayang. Dadanya berdebar-debar. Terus apa tuh? Udah. Belum. Di sini kakak lihat juga no, baca. Ayo. Nih, ke bawah. Apa? Ya, kasih tau lang. Ini menjadi ini. Sini. Itu loh, bawah itu. Sini. Bukan. Ini. Ya. Nah, terus Tuh, lu kan masih. dadanya berdebar-debar. Lu baca. Berdebar-debar. Dia Mengadahkan. mengadakan kedua tangannya ke atas sembari berdoa agar anaknya selamat dalam pelayaran. Jika ada kapal yang datang merapat, dia selalu menanyakan kabar tentang anaknya. Tetapi semua awak kapal atau nakoda tidak pernah memberikan jawaban yang memuaskan. Malin tak pernah menitipkan barang atau pesan apapun kepada ibunya. Selanjutnya, stop. Lintang baca. Dikasih aja ke lintangnya, biar lintang baca. Ya, itulah yang dilakukan Mande Rubaya. Itulah yang dilakukan Mande Rubaya setiap hari selama bertahun-tahun. Tubuhnya semakin tua dimakan usia. Jika berjalan ia mulai terburu-buru. Itu sudah tua Malin, kapan kau pulang? Jadi Mande Rubaya berjalan. Namun hingga berbulan-bulan semenjak ia menerima kabar Malin baru hidup bertahun neneknya. Namun ketika yang tua pada suatu saat Malin pasti akan kembali. Harapannya terkabul. Pada suatu hari setelah yang dijauhkan Apa Malin kapal apa? yang tua Dengerin dulu temennya. Nanti ada nih Malin cewek apa cowok ya. dan bertindak. Orang kampung Itu mendapat neneknya. kepada seorang sultan atau seorang belum lagi tetua belum lagi tetua di desa tempat menyambut ibu Malin terlebih dahulu menghampiri Malin. Ia langsung memeluk Malin erat-erat seolah takut kehilangan anaknya lagi. Malin, anakku, katanya menahan isak tangis karena gembira. Mengapa begitu lamanya kau tidak memberi kabar? Malin terpana karena dipeluk wanita tua renta yang berpakaian compang cantik. Itu ia tak percaya bahwa wanita itu adalah ibunya. Seingat Malin, ibunya adalah seorang wanita berbadan tegar yang kuat menggendongnya kemana saja. Sebelum dia sempat berpikir dengan tenang, istrinya yang cantik itu meludah sambil berkata, "Wih, wanita buruk, inikah ibumu? Mengapa kau bohongiku?" Mendengar kata-kata istrinya, Malin Kundang mendorong wanita itu hingga terguling ke pasir. Mande Rubaya hampir tidak percaya pada perlakuan anaknya. Ia jatuh terduduk sambil berkata, Malin, anakku, aku ini ibumu." Nak, Malin Kundang tak hiraukan perkataan ibunya. Pikirannya kacau karena ucapan istrinya. Seandainya wanita itu benar ibunya, dia tidak akan mengakuinya. Ia malu kepada istrinya melihat wanita itu beringsut hendak memeluk kakinya. Malin menendang sambil berkata, "Hai perempuan tua, ibuku tidak seperti engkau, melarat dan dekil." Selanjutnya, Wanita tua itu terpapar di pasir. Mande Rubaya pingsan dan terbaring sendiri. Ketika ia sadar, pantai air manis sudah sepi. Di laut dilihatnya kapal Malin semakin menjauh. Hatinya perih seperti ditusuk-tusuk. Tangannya ditadahkannya ke langit. Ia kemudian berseru dengan dalam, belum masih ada lagi. Ya, hatinya yang pilu. Ya Allah yang Maha Kuasa, kalau dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya.
perbuatannya tadi. Tapi kalau memang dia benar anakku malin kundang, aku mohon keadilanmu Tuhan. Ya Tuhan. Tidak lama kemudian cuaca di tengah laut yang tadinya cerah mendadak berubah menjadi gelap. Hujan tiba-tiba turun dengan teramat lebatnya. Entah bagaimana awalnya tiba-tiba datanglah badai besar menghantam kapal malin kundang. Selanjutnya. Sambaran petir. Disusul Disusul sambaran petir yang menggelegar. Ketika kapal itu hancur berkeping-keping, kemudian terhempas ombak hingga ke pantai. Ketika matahari pagi memancarkan sinarnya, badai telah reda. Di kaki bukit terlihat kepingan kapal yang telah menjadi batu. Itulah kapal malin kundang. Tak jauh dari tempat itu nampak sebongkah batu yang menyerupai tubuh manusia. Ini itulah tubuh malin kundang anak durhaka yang kena kutuk ibunya menjadi batu. Di sela-sela batu itu berenang-renang ikan teri, ikan beranak, dan ikan tenggiri. Konon ikan itu berasal dari serpihan tubuh sang istri yang terus mencari malin kundang. udah. Dah. Oke, sini kakak akan tanya satu-satu. Mantap. Janda. Mantap. Siapa tadi yang bilang janda? Sini kakak akan tanya ke Galang. Berasal dari mana cerita malin kundang? Masih paham, Padang, Sumatera Barat. Betul. Pernah baca ya sebelumnya? Iya. Pinter berarti Galang ingat. Terus pertanyaan selanjutnya. Siapakah yang durhaka? Apakah malin kundang perempuan atau malin kundang laki-laki? Ayo, siapa bintang? Malin kundang laki-laki. Nah, tadi kenapa bilangnya perempuan? Ayo, selanjutnya. Siapakah nama ibu malin kundang? Manderubaya. Ya, benar. Terus selanjutnya, kenapa malin kundang ingin merantau? Coba inggit ya? Inggil. Inggil. Kenapa malin kundang ingin merantau? Kamu masa nggak tahu kenapa sih anak muda itu ingin merantau? Iya, nyari duit. Ingin apa? Ingin apa? Kaya. Ingin kaya, benar. Apakah malin kundang punya pasangan? Punya. Apakah istri malin kundang jahat? Jahat. Kenapa jahat? Meremehkan siapa? Ibunya. Ibunya siapa? Manderubaya. Benar, Manderubaya. Dikutuk jadi apa malin kundang? Batu. Karena ikan. Karena durhaka kepada ibunya. ibunya. Benar, kamu pintar. Masa menjadi ikan? Yang sepihak. Ya, oke, udah ya. Segitu materi dari kakak. Tentang apa tadi kakak menjelasin tentang apa? Cerita rakyat malin kundang. Terus apa yang pertama? Batu nangis. Ingat ya, malin kundang bukan janda. Ibunya yang janda. Oke, sekian dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.